kita semua di sini kena macet, Pak. Masa silau. Kita semua sama di mata Allah, Pak. Repot deh. Siapa sih? Emang kita nggak pengen pulang apa? Mau kasih jalan, bodoh. Ya wak gimana orang depannya macet wak. Terus kita harus ngapain? Tuh. Iya, aneh terus gimana? Wak gimana? Wak. Marahin depan, jangan marahin saya bapaknya. Pak, soal itu dong Pak, kan ada viral totot wok Pak, itu soal masyarakat yang menolak penggunaan sirenes rotator gitu Pak, strobo Pak, itu tanggapannya gimana Pak? Semua masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi, dan bahkan saya kakor lantas saya bukukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu, karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat. Ini kita evaluasi biarpun ada ketentuannya pada saat kapan menggunakan sirine termasuk tatot, dan ini saya terima kasih kepada masyarakat untuk korantas sementara kita bukukan. Semoga tidak usah pakai tatot lagi lah. Setuju ya? Siap. Berarti udah dimonitor ya Pak? Sudah. Kita selalu seperti generasi Z, ikuti media terus. Siap ya. Terima kasih Pak ya. Jakarta Amateur News. Langkah berani diambil Korps Lalu Lintas Korlantas Silo, Polri dalam merespons keresahan publik terkait maraknya penggunaan sirene dan rotator yang dikenal dengan sebutan tot-tot wuk-wuk. Suara yang selama ini identik dengan iring-iringan kendaraan pejabat maupun pihak yang merasa berhak mendapat prioritas di jalan raya, kini resmi dihentikan sementara penggunaannya. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Agus Suryonugroho, sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap aturan yang selama ini kerap dipandang rancu, sekaligus upaya untuk mengembalikan ketertiban lalu lintas yang berkeadilan bagi semua pengguna jalan. Agus menegaskan, penghentian sementara ini tidak berarti seluruh pengawalan terhadap pejabat negara ikut terhenti. Pengamanan dan pengawalan tetap berjalan, tetapi ada pembatasan ketat mengenai kapan sirene dan rotator boleh digunakan. Menurutnya, penyalahgunaan fasilitas ini bukan hanya menimbulkan keresahan, melainkan juga melukai rasa keadilan masyarakat. Kami hentikan sementara, sembari dilakukan evaluasi secara menyeluruh, ucap Agus dalam keterangan resminya kepada awak media pada Sabtu 19 September. Pernyataan Agus seakan menjadi jawaban atas keluhan warga yang belakangan semakin vokal, menyuarakan kejengkelan terhadap konvoi kendaraan pejabat yang semaunya melintasi jalanan dengan suara sirene yang bising. Warga menilai, praktik seperti itu mencederai prinsip kesetaraan di jalan raya, sebab rakyat biasa kerap harus mengalah, sementara pengguna fasilitas tersebut seolah kebal aturan. Agus juga menjelaskan bahwa ke depan, penggunaan sirene hanya boleh dilakukan dalam kondisi benar-benar darurat atau sangat prioritas. Tidak boleh lagi sembarangan menyalakannya hanya untuk memuluskan perjalanan pribadi atau mempercepat iring-iringan yang sebenarnya tidak dalam situasi genting. Kalaupun digunakan, sirene itu untuk hal-hal khusus, bukan sembarangan, tegasnya. Dengan demikian, publik bisa berharap bahwa deru tot-tot wuk-wuk tidak lagi menjadi pemandangan sehari-hari yang meresahkan telinga. Sementara itu, dukungan terhadap kebijakan ini datang dari lingkar istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pesan tegas bahwa seluruh pejabat negara wajib menunjukkan sikap patut dalam menggunakan fasilitas pengawalan. Ia menekankan, penggunaan strobo dan sirene bukanlah hak istimewa yang bisa dipakai sesuka hati, melainkan fasilitas dengan aturan jelas dan etika yang harus dijunjung tinggi. Kita harus memperhatikan kepatutan serta menghargai ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat 18 September. Prasetyo menambahkan, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pejabat negara mengenai aturan tersebut. Ia menegaskan, surat edaran itu bukan sekadar formalitas, melainkan pedoman yang wajib dipatuhi. Pejabat yang mengabaikan aturan sama saja dengan mengabaikan hak masyarakat untuk merasakan ketertiban lalu lintas yang adil. Jangan gunakan fasilitas ini secara semena-mena atau semau-maunya, imbuhnya. Ia mencontohkan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai teladan. Menurutnya, Presiden tidak selalu menyalakan sirene atau rotator dalam setiap perjalanan. Bahkan, tidak jarang Presiden harus terjebak macet dan berhenti di lampu merah seperti masyarakat biasa. Hal itu, kata Prasetyo, adalah bentuk nyata keteladanan seorang pemimpin yang ingin menunjukkan bahwa aturan lalu lintas berlaku untuk semua, tanpa kecuali.
Presiden memberikan contoh bahwa beliau sendiri sering ikut bermacet-macet. Kalau lampu merah, ya berhenti. Kecuali memang ada adaan yang sangat mendesak, jelasnya. Teladan dari Presiden Prabowo ini dinilai penting untuk meredam kesan eksklusivitas yang selama ini melekat pada pejabat negara. Dengan memberi contoh bahwa pemimpin tertinggi pun bisa taat aturan, diharapkan jajaran pejabat lain mau mengikuti langkah serupa. Prasetyo menegaskan, jika presiden saja bersedia berhenti di lampu merah, maka pejabat lain tidak punya alasan untuk berlaku arogan di jalanan. Kebijakan penghentian sementara penggunaan sirene dan rotator ini juga menjadi momentum refleksi bagi Polri, khususnya Korlantas, untuk menyusun regulasi baru yang lebih jelas dan tegas. Selama ini, celah aturan membuat banyak pihak merasa berhak menggunakannya, mulai dari pejabat tinggi hingga pihak yang tidak berkepentingan, tetapi memanfaatkan celah hukum. Agus memastikan aturan baru nanti akan mengatur secara detail siapa saja yang berhak menggunakan fasilitas tersebut, kapan boleh digunakan, dan bagaimana prosedur penggunaannya agar tidak menimbulkan keresahan publik. Bagi masyarakat, keputusan ini disambut sebagai angin segar. Banyak pengguna jalan merasa bahwa langkah Polri dan Istana ini bisa menjadi titik balik untuk mengakhiri praktik jalan pintas yang kerap membuat rakyat kecil harus mengalah. Tidak ada lagi alasan bagi pejabat untuk berlindung di balik sirene dan rotator demi kenyamanan pribadi. Namun demikian, kebijakan ini juga menjadi ujian konsistensi. Masyarakat akan menilai apakah aturan benar-benar ditegakkan secara konsisten, atau hanya sekadar wacana sementara yang lama-lama hilang tanpa tindak lanjut. Sebab pengalaman selama ini menunjukkan kebijakan yang digembar-gemborkan seringkali kehilangan taring ketika berhadapan dengan kepentingan kelompok elit. Kesimpulan dan saran, penghentian sementara penggunaan sirene dan rotator oleh Korlantas Polri adalah langkah maju dalam menata kembali wajah lalu lintas Indonesia yang adil dan beretika. Keteladanan Presiden Prabowo Subianto yang mau berhenti di lampu merah adalah simbol bahwa hukum harus berlaku sama untuk semua, tanpa terkecuali. Namun, pekerjaan rumah masih panjang. Korlantas bersama pemerintah perlu memastikan regulasi baru yang sedang disusun benar-benar bisa menutup celah penyalahgunaan. DPR dan lembaga pengawas lain harus turut serta mengawal agar aturan ini tidak hanya berhenti di atas kertas. Bagi pejabat negara, kebijakan ini adalah pengingat bahwa jabatan bukan tiket untuk mendapatkan perlakuan istimewa di jalan raya. Kepatuhan dan keteladanan harus ditunjukkan dalam tindakan nyata. Dan bagi masyarakat, kebijakan ini patut diapresiasi, tetapi tetap perlu dijaga dengan partisipasi aktif, yakni berani melaporkan jika menemukan pelanggaran. Hanya dengan kesadaran kolektif, budaya totot wukuk-wuk yang selama ini menjadi simbol kesemena-menaan di jalan bisa benar-benar terkubur. Dan Indonesia bisa melangkah menuju peradaban berlalu lintas yang lebih beradab, tertib, serta menjunjung tinggi kesetaraan bagi semua.